Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Minggu, 2 Februari 2025. Bacaan dari Injil Lukas, bab 2, ayat 22 sampai dengan 40. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Mu, Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka, dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah, dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, Maria dan Yusuf yang sudah tahu tentang misteri Allah dan penyelamatan, telah membawa perjanjian keselamatan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tugas itu adalah mempersembahkan Yesus sepenuhnya, bukan hanya kewajiban agama, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk mempersembahkan diri secara lebih sempurna untuk kurban penebusan umat manusia. Kurban persembahan itu tidak hanya menyenangkan hati Tuhan seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, tetapi kurban itu untuk manusia yang justru ditanggapi oleh Simeon yang mengetahui bahwa Yesus yang dipersembahkan itu menjadi keselamatan bagi manusia. Kepekaan Simeon itu adalah kepekaan rohani yang perlu kita contoh, di mana dalam hidup yang penuh kesulitan ini, kita sebagai umat beriman diajak untuk melakukan kebaikan dan kasih. Kasih yang sempurna itu dapat kita dapatkan dalam diri keluarga kudus dari Nazaret yang memberikan persembahan putranya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maria dan Yusuf sudah menerima konsekuensi menjadi orang tua Yesus,
di mana mereka akan menemui kesulitan karena Yesus menjadi kurban penebus manusia dari dosa. Banyak di antara kita sudah berdoa, tetapi tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan tidak pernah menguji manusia di luar batas kemampuan manusia. Manusia akan diuji supaya semakin beriman. Namun, jika lelah beriman, manusia mempunyai konsekuensi dari perbuatannya. Maka, kita harus tetap teguh dan jangan mudah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup. Hidup ini singkat dan manusia perlu menjadi saksi yang setia supaya keselamatan dalam kesatuan gereja kita ini menjadi keselamatan manusia. Semoga Tuhan memberkati. Amin.